Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Cek Wicek, Mirsa Pal TV, di mana bae berado yang ada di Palembang, yang ada di Kabupaten, seluruh Sumatera Selatan. Apa kabarnya? Pagi hari ini mengawali minggu yang baru, tentunya di hari Senin. Semangat pagi, 9 Desember 2024. Halo Palembang, kembali balik lagi di layar kaca dan juga layar HP ataupun layar iPad, Mang Cek Wicek. Pokoknya kita selama 60 menit ke depan bakal ngobrol-ngobrol seputar tema kita hari ini, yang pastinya setiap hari kita menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa yang bakal ngupdate informasi dan juga ngenjuk ke inspirasi nih untuk seluruh warga Sumatera Selatan. Pagi ini berewangan bersama Mang Cek Hagai dan aku Vili. Jadi sekarang di Studio 2 Pal TV sudah kehadiran narasumber yang tentunya sangat edukatif, Cek Hagai. Betul. Sangat produktif juga. Jadi memang kita ini sudah kehadiran guru-guru yang memang sangat aktif ya untuk memberikan literasi-literasi untuk warga masyarakat yang ada di Sumatera Selatan khususnya. Betul, karena tema kita hari ini adalah transformasi pembelajaran guru sebagai pendidik dan penggerak literasi. Nah, kalau mungkin Mang Cek Wicek dan juga Vili ingat, beberapa waktu lalu kita tuh banyak template di Instagram, yaitu Hari Guru Nasional. Betul. Nah, kita share-share story tentang guru-guru, tentang pelatih juga termasuk di situ mungkinnya, yang pengajar-pengajar itu marak nih. Nah, sekarang kita hadir ke langsung nih guru-gurunya ada di tengah-tengah kita. Langsung baik kita sapa. Yang pertama ini ada Pak Sapril SS SPD MPD. Adalah Ketua Forum Guru Literasi Sumsel, Guru SD Paramount School Palembang, Guru Bestari Literasi Indonesia 2024, founder Rumah Literasi Abi Afgan dan juga penggiat literasi. Serta ada satu lagi tadi. Apa kabar dulu nih Pak Sapril? Alhamdulillah sehat. Ini banyak nih ini gelarnya nih Pak Sapril ya. Alhamdulillah. Emang aktif nih atau hiperaktif ini Pak Sapril sebagai guru? Kita nih guru harus terus improve ya. Harus terus baik improve. skill maupun kita juga pendidikan kita. Betul. Jadi di situ saya ada S1-nya 2 kali, alhamdulillah, dan S2-nya sekali. Mungkin insya Allah nanti ke depan mau ngambil S3, doakan saja. Amen. Jadi kita ya kembali tadi bahwa kita guru-guru harus terus belajar sampai akhir hayat. Walaupun kita mengajar, tapi tetap kita mengajar seperti itu Mang Cek Hagai dan Cek Vili. Dan sekarang saya kebetulan juga guru sudah tahun 2004 saya menjadi guru di salah satu guru swasta di Palembang. Saya sebut boleh? Boleh, nggak Di apa-apa. SD Paramount School Palembang. Dan sekarang juga alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi Ketua Forum Guru Literasi Sumatera Selatan. Mengapa kita sebut Sumatera Selatan? Karena kita bukan hanya di Sumatera Selatan, kita ada beberapa kota kabupaten yang ada forum guru literasinya. Seperti Banyu Asin, ada di Kayu Agung juga, ada di Pramuli dan lain-lain seperti itu. Ada 8 kabupaten kota yang sudah memiliki bergabung dalam forum guru literasi Sumatera Selatan. Dan untuk komunitas sendiri literasi, saya di masyarakat, saya di rumah memiliki rumah literasi Abi Afgan, itu taman bacaan. Itu untuk masyarakat umum yang mau membaca di rumah saya secara gratis. Kemudian ada satu lagi nih tadi yang saya lupa bahwa saya adalah Ketua Ikatan Keluarga Besar dari Sekolah Guru Indonesia Banyu Asin, seperti itu. Dan ada satu komunitas juga yang saya handle sekarang, saya sebagai pengajar juga untuk komunitas anak yatim via Duafa, namanya Sahabat Anak Yatim Duafa Palembang. Saya sebagai pengajar bahasa Inggrisnya di situ secara gratis. Baik. Seperti itu. Banyak ya gawean Pak Sapril. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Jadi alhamdulillah nyari uang, nyari materi, juga nyari amal. Oh Betul. iya, dunia akhirat maksudnya kalau. Amin, alhamdulillah. Mungkin Seperti boleh yang di sebelahnya Kak Rosida SPD selaku guru SDN 131 Palembang, Humas Forum Guru Literasi Sumsel, mungkin mau perkenalan juga. Ya, halo, nama saya Rosida, SD Pendidikan. Saya mengajar di SD Negeri 131 Palembang di Sukarami. Oke, ada kena sepi berarti situ ya. Ya, rame terus. Karena rame terus. Oke. Nah, ini adalah guru-guru yang luar biasa nih. Kita akan membahas soal pendidikan khususnya di Sumatera Selatan, dan mungkin Pak Sapril dan juga Ibu Rosida ini tergabung dalam forum guru literasi ya. Kalau dari profil yang kami lihat ini, dari guru
guru SD. Apakah ini semuanya guru SD atau tergabung semua guru literasi ini? Nah, kami kebetulan ini Desember kami berulang tahun yang pertama, tanggal 3 Desember kemarin. Oke, baru setahun Baru berarti? setahun, alhamdulillah baru setahun kami membersamai di literasi di Bumi Sriwijaya ini. Berarti Pak Sapril adalah founder juga? Iya, kami semuanya sih. Semua. Di situ Semuanya tuh founder. awal mulanya kami itu ikut lomba tingkat nasional sebagai penulis di salah satu penerbit di Kalimantan ya Bu ya. Jadi kita tuh dikumpulkan dari 38 provinsi, Palembang tersendiri. Jadi ketika Palembang dibentuk ada 25 finalis dari Palembang, itu nanti ada ribuan melawan dari 38 provinsi. Nah kebetulan Palembang kita dari situ terbentuk sampai sekarang, yuk mari kita nggak usah nasional dulu, yuk kita benahi literasi di provinsi kita di Sumatera Selatan. Jadi kami membentuk Forum Guru Literasi Sumatera Selatan seperti itu. Terus tidak hanya guru SD saja, Cek. Kita ada guru SD, guru SMK, SMP, SMA, bahkan guru PAUD ada kita. Oke, di sana. jadi kalau untuk total berapa anggota sekarang? Pak Untuk Sapril? anggota tetapnya sesumsel ya ada 30-an, tapi ada beberapa, kita sudah bentuk cabang di Banyuasin. Februari kemarin itu sudah terbentuk ada 50 anggota. Nanti Palembang juga nanti untuk kotanya dan menyusul beberapa kabupaten lainnya seperti itu. Oke, baiklah. Tapi kan kalau untuk forum ini memang sangat menarik ya Pak ya. Iya, Mungkin benar. ada beberapa guru di luar sana yang ingin ikut tapi belum tahu informasi mengenai forum ini. Nah, kalau untuk guru-guru yang ingin ikut itu memang selalu terbuka atau bagaimana Pak sistemnya? Silahkan Humas. Kalau untuk guru yang mau ikut gitu ya? Iya. Kalau untuk yang ikut sepertinya ikut lebih ke seminar-seminar Mbak. Oh. Jadi kita tuh selalu ngadain seminar. Bukan Seminar tim literasi. keanggotaan gitu ya? Kalau anggota sudah Sudah full. sudah Oh, cukup oke. di kita kan, karena kita udah dari awal kan. Jadi kalau teman-teman mau ikut ya kita adain seminar biasanya. Seminar literasi itu bisa ngajak guru-guru, ngajak mahasiswa, murid juga bisa gitu. Kemarin juga kita baru ngadain di Transmart Pak ya? Transmart. Baru kemarin kita ngadain. Oke, nah kalau mengenai aktivitasnya apakah memang terbatas di seminar dan forum-forum literasi atau seperti apa nih dari komunitas ini sendiri? Kalau kami, alhamdulillah selama 1 tahun ini ada beberapa seminar. Kami selalu seminarnya gratis ya, nggak pernah bayar untuk guru-guru karena kami mempermudahkan bagaimana kami menge-share ilmu tentang literasi. Jadi selain seminar itu kami juga ada lomba-lomba kemarin. Untuk tingkat SD, SMP, SMA, lomba literasi baca puisi, kemudian membuat puisi, dan juga kemarin untuk guru-gurunya ini yang pertama ya kita ranking 1, tapi temanya literasi. Itu baru kami yang ngadain. Kemudian kami juga ada forum guru literasi Goes to School. Jadi kami praktek baik ke sekolah-sekolah. Jadi kami membawa tim kami ke sekolah untuk menginformasikan tentang literasi. Kami di situ bedah buku, bedah puisi, dan juga kita ada seminar kecil di situ seperti itu, workshop lah seperti itu. Oke, nah kalau sebagai ini kan sebagai founder juga nih para pendiri lah, Bu Rosida, Pak Sapril, apa sih tujuan ataupun goals yang utamanya ketika membangun forum ini sendiri? Kalau tujuannya pengennya gini loh, mencerdaskan anak bangsa itu kan dengan literasi. Tidak ada, intinya kalau mencerdaskan itu kan harus mau membaca. Nah, membaca itu kan bagian dari literasi. Jadi membangun anak-anak tuh, ayo kita membaca biar kita banyak ilmu. Karena katanya kan ilmu adalah, membaca adalah segudangnya ilmu. Oke, jadi memang ingin memberikan literasi melalui forum ini Iya. gitu ya Pak ya. Nah, tapi kan kalau kita membuat suatu forum, apalagi mengumpulkan beberapa tim anggota dengan pikiran yang sama gitu ya, itu tantangannya seperti apa kemarin Pak? Mungkin Pak, mungkin nanti dilanjutkan juga sama Bu Rosida. Kalau kami ya, karena kendalanya gini, kita ini ada 8 kabupaten kota dan 1 provinsi kan Sumatera Selatan. Jadi teman-teman itu kan kebanyakan yang di kabupaten mengajarnya di kabupaten, jaraknya ke Palembang kan cukup jauh kadangnya. Jadi kita kendalanya itu adalah kita komunikasi dan juga kedatangan mereka seperti itu. Jarak juga. Jadi tapi tidak kendala, kita selalu walaupun mereka tidak hadir, mereka memberikan semangat. Baik materi non materi juga seperti itu. Terus mereka juga kadang-kadang mereka memberikan support kami. Mereka tuh datang
tapi perwakilan seperti itu. Nah, dari teman-teman yang ada di sini, mereka memberikan informasi, nih nanti ada acara seminar workshop literasi gratis dari Forum Guru Literasi Sumatera Selatan, seperti itu. Cuman memang sih, tidak dipungkiri kalau memang sih kita nih rata-rata kan mengajar nih, kesibukan kita tetap menjadi penghalang. Tapi alhamdulillah walaupun kita tetap sibuk mengajar, mencerdaskan anak bangsa tadi ya, kita tetap penggiat literasi. Saya pribadi ini setelah saya ngajar di rumah, saya sorenya sampai malam saya buka Taman Bacaan Masyarakat. Kemudian hari Minggu saya ngajar di komunitas komunitas yatim piatu duafa untuk ngajar bahasa Inggris anak-anak tersebut, seperti itu. Jadi pribadi sih saya kembali ke pribadi guru masing-masing, walaupun mereka kita jauh jaraknya, tapi tetap komunikasi dan tetap mereka masing-masing bergerak di daerah masing-masing, seperti itu. Terutama nih Banyu Asin, kami sudah membentuk kemarin kan, istilahnya itu anak cabang kami, cabang dari kita kan Palembang sebagai Sumatera Selatan sebagai ibu kotanya, jadi kita ada di Banyu Asin pertama kali, seperti itu Mbak. Oke, mungkin Ibu Rosida mau nambahin lagi? Mau nambahin sedikit, jadi kalau dibilang kendalanya dari kita semua orang ya, kendalanya satu itu waktu. Betul. Waktu Mbak, tadi kan kadang kita kan semua mengajar. Kadang-kadang kalau kita ambil hari Minggu, ada yang udah berkeluarga, mungkin untuk anak istri, untuk keluarga. Jadi ya benar-benar kalau memang kita mau buat acara seminar itu memang harus dimatengin dan memang harus datang semua gitu loh. Kalau nggak datang nanti susah kita untuk komunikasi berdua arahnya itu. Oke. Betul. Nah, kalau kita ngomongin masalah literasi nih, kalau pandangan dari Bapak Ibu guru sendiri, seberapa sih tingkat literasi ataupun kesadaran akan literasi dari masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan dewe terkait mungkin anak-anak siswanya lah, sudah tinggi belum literasi kita nih, atau masih sangat-sangat jauh? Mungkin silakan. Oke, Mang Cek, oke, makasih. Ini pertanyaannya bagus sekali. Kami menunggu dari tadi nih, karena yang berapa Pak? Palembang ini yang berapa? Kita kemarin saya dapat informasi dari Sekolah Literasi Indonesia, Palembang termasuk 10 yang paling rendah dalam membaca. Jadi sangat disayangkan kita masuk, tapi itu 10 rendah itu di kategori di daerah terpencil. Cuman saya pikir Palembang ini udah komunitas literasinya udah maju, karena saya juga bergabung dalam komunitas literasi di Palembang ini. Saya teman-teman udah berusaha bergerak, cuman mungkin kembali ke untuk membaca ini di nasional juga kita bahwa kita di dunia kan kita masih peringkatnya masih turun. Walaupun kemarin di Desember kita ada perbaikan berapa tingkat. Dari beberapa negara kita masih di bawah, 5 ke bawah kalau nggak salah. Nah, cuman untuk Sumatera Selatan kita terus bergerak guru-gurunya, makanya kita bentuk Forum Guru Literasi Sumatera Selatan ini. Mungkin di sini saya sampaikan ada beberapa poin untuk meningkatkan literasi baca ya. Yang sekarang tentunya kita sekarang ada musuh terbesar di dunia gadget, tahu kan? Gadget, ya. Jadi anak-anak lebih senang bermain HP daripada membaca. Itu sudah bukan menjadi rahasia umum ya sekarang kan. Cuman yang saya pinginkan bahwa kita nih guru loh. Guru adalah sebagai agen perubahan. Kita role model. Bagaimana anak mau baca kalau gurunya tidak hobi membaca, itu yang pertama. Terus yang kedua, di pengajaran kita harus asik dan inovatif seperti itu. Mungkin di kelas kita seperti saya di kelas ada reading corner atau bilik baca di kalau di negeri sendiri disebut apa itu? Kalau kamu kan reading corner. Oh, pojok baca. Pojok baca. Jadi beda lagi dengan perpustakaan ya? Nah, beda. Jadi beda lagi, di kelas itu kita ada pojok baca, kemudian perpustakaan di luar dari kelas. Oke. Mengapa kita bentuk guru-guru itu di kelasnya ada reading corner atau pojok baca? Biar anak-anak tuh langsung jemput bola gitu. Jadi mereka kan bosan tuh ke perpustakaan. Betul. Nah, kalau di sekolah saya kan perpustakaan lantai 4 tuh. Capek kan? Jadi kami pindahkan ke lantai 2. Saya di kelas juga ada. Nanti mungkin Ibu Rosida akan cerita lebih banyak lagi. Ini ada yang unik dari sekolahnya.
tentang perpustakaannya. Nah, seperti itu. Di rumah juga saya berharap orang tua harus menjadi pioner ya, menjadi bahwa mereka juga harus membaca seperti itu. Oke, baik. Ditahan dulu untuk yang unik tadi dari sekolah yang Ibu Rosida punya ya. Jadi Bukan memang punya. pojok baca itu Punya. penting supaya kalau Vili dulu sering ke pojok tapi tidak baca ya. Sudah menjemput bola, Iya, iya, jadi iya. belajar dan Pas membaca. sekolah dulu Cihaga. ya. Masih bisa jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi setelah yang lewat Siko ini. Tetap di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang dan sekarang sudah di segmen kedua. Jadi masih banyak informasi-informasi yang akan kita tanyakan juga dengan guru kita yang sangat luar biasa hari ini, Pak Sapril SS SPD MPD dan juga Ibu Rosida SPD. Betul, tadi sudah disampaikan bahwa memang Sumatera Selatan ini salah satu provinsi yang minat bacanya ini cukup rendah nih, Mbak Betul. Cibice. Ini jadi PR untuk kita galo-galo ya, terutama bapak-bapak ataupun mek-mek yang ada di rumah. Pak, yuk kita galak ke Biasoke untuk baca. Ini mungkin mulai kita dulu beberapa kali juga mengundang narasumber, salah satu tipsnya adalah dengan membacakan kayak bedtime stories itu juga ngefek juga ya katanya. Apakah benar nih kalau mungkin dari Ibu Rosida ataupun Pak Sapril bisa menyampaikan itu kalau membacakan dongeng sebelum tidur itu Iya, untuk anak-anak apakah salah satu untuk membangkitkan minat baca juga betul. nantinya? Betul, Pak. Lanjut, Pak. Iya, Itu benar nggak, Pak? kawan-kawan RRI kemarin. Dari artikel yang saya baca dan juga dari teman-teman pendongeng, itu benar, itu membacakan cerita atau mendongeng sebelum tidur untuk anak-anak itu bisa membangkitkan memori anak-anak untuk belajar dan juga untuk membaca terutama ya. Jadi kedepannya mereka itu bisa berpikir bahwa mereka tuh bisa diarahkan untuk membaca dan meningkatkan minat mereka untuk membaca. Cuman sekarang sayangnya ini apa namanya, terutama orang tua ya, untuk mendongeng saya pikir sekarang jarang. Betul. Jarang sekali. Padahal, oke, kita rubahlah. Oke, metode lama kita mendongeng bawa buku. Nah, sekarang kan kita zaman digital kan. Iya. Di HP itu banyak sekali, di YouTube, di Instagram itu apa namanya, dongeng-dongeng yang menarik bagi anak-anak. Sambil diawasi mungkin orang tuanya, tontonkan saja. Ini yang saya lihat, orang tua masing-masing ada yang bermain game, ada yang ngechat grupnya, atau anaknya diserahkan HP bermain game atau nonton yang bukan untuk apa Umur namanya usianya. usianya seperti itu. Padahal sekarang kan kita ada literasi digital ya. Gunakan literasi digital itu dengan bijak. Seperti itu. Banyak sekali di YouTube itu tentang dongeng-dongeng, baik dongeng-dongeng yang berbahasa Inggris, yang berbahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Nah, ngomong-ngomong ini bahasa daerah, saya bangga nih dengan Provinsi Sumatera Selatan tahun ini ya Bu ya. Iya. Kita di tahun ajaran 2004-2005 ini kita ada penambahan baru literasi budaya, terutama Palembang. Jadi anak-anak sekarang yang sekolah dasar kita belajar bahasa Palembang asli, yang halus. Yang halus, Masuk yang di Jawa. kurikulum, Mbak? Iya, Iya, masuk di kurikulum. Oh, itu baru tahun ini ya? Tahun Iya, ini. tahun ini. Jadi saya bangga sekali bahwa bahwa kita anak-anak kita udah belajar dari awal tentang literasi budaya. Ketinggalan. terutama- Kita nih ketinggalan Iya, ya, Pak? Iya. Dulu ketika saya kuliah di Bandung, Iya. saya agak kaget ketika ponakan saya cerita bahwa di SD-nya udah belajar bahasa daerah. Iya. Dan ketika saya mampir ke Universitas Pendidikan UPI ya, yang di Bandung, itu ada fakultas jurusan sastra Sunda. Sastra Sunda. Nanti mudah-mudahan di Palembang nanti Ada juga. mudah-mudahan ya. Saya berharap Oh. kedepannya ada sastra Palembang karena bahasa ini bukan bahasa sehari-hari, Cik Aga dan Cik Philip. Ini bahasanya yang halus bener. Itu perpaduan antara bahasa Jawa dan bahasa Kombreng. Kombreng. Seperti Palembang itu. Bebaso. Iya, Yen, Bebaso. benar. Itu benar-benar Palembang asli. Iya, Asli. bukan yang kau, tapi Iya. kulo, Oh, itu saya. sinten. Sinten. Oh, Seperti oke. itu. Oh, kulo itu saya. Iya, saya. Kulo, oke. Nah, kalau boleh tahu Pak, memang kan sampai sekarang ini kita juga sulit ya. Makanya kalau sekarang kan di Palembang kita ada Bujang Gadis Palembang dan sebagainya untuk memberitahu bahwasannya memang bahasa yang benar itu adalah Palembang Bebaso. Nah, kalau untuk orang-orang yang mungkin tidak mengikuti Bujang Gadis Palembang dan sebagainya, untuk orang-orang ingin belajar, itu biasanya di mana Pak? Alhamdulillah kan memang tahun ini sudah ada gitu Iya. kan. Nah, sebelum-sebelumnya itu di mana biasanya?
Kalau sebelum-sebelumnya ini memang tidak ada. Tidak ada. Oh, memang tidak Memang ada. gitu Tidak ya? pernah diketemukan kursus bahasa Palembang. Palembang. Tapi setelah kita belajar, ini mulailah ini ada Ada kamus. pelatihan-pelatihan, ada kamusnya Ada kamusnya keluar. keluar. Ini guru-guru alhamdulillah dari Balai Bahasa Sumatera Selatan, dari Dignas Provinsi Sumatera Selatan, kita juga sudah ada pelatihan. Iya, ya, Bu, ada ya? pelatihan. Ada pelatihan Bahasa Palembang. bahasa Palembang, bahasa ibu kita ya. Bahasa ibu. Alhamdulillah. Oke. Jadi sekarang ini semenjak digalakkan literasi budaya, terutama bahasa Indonesia, bahasa Palembang, jadi kita sekarang alhamdulillah banyak yang sudah mengeluarkan kayak workshop, seminar. Mungkin kami juga nanti akan mengadakan seminar bahasa Palembang seperti itu. Nanti kan kita kan ini tahun Desember ini kita ulang tahun kan. Jadi dalam rangka milad kami yang pertama nanti insya Allah tanggal 15 atau tanggal 22 kita ada seminar workshop literasi. Kita akan mendatangkan pembicara dan juga dari kami sendiri juga ada bedah buku, nanti ada novel dan juga nanti ada insya Allah nanti kita juga tadi dongeng, kita akan bedah bagaimana kita nih guru dan masyarakat kita menggunakan dongeng untuk menarik minat baca untuk anak-anak seperti itu. Oke, tadi ada salah satu yang unik yang mau disampaikan di sekolah Bu Rosida, mungkin boleh silakan. Jadi di sekolah kami, bukan sekolah kami, kayaknya semua deh, semua tuh sudah diberikan pemerintah itu namanya gerobak baca. Gerobak Tapi ada yang mungkin dimanfaatkan, ada yang mungkin belum dimanfaatkan, bukan tidak dimanfaatkan ya, belum. Saya nggak boleh ngejudge orang ya. Jadi untuk 131, alhamdulillah di tahun ini juga kita udah memanfaatkan gerobak baca. Jadi gerobak baca kita itu membuat anak-anak itu tertarik untuk membaca. Di situ udah ada minatnya. Jadi kita taruh gerobak baca itu di aula sekolah. Jadi kita taruh di aula sekolah, kita kumpulkan buku-buku membaca, dongeng, buku cerita, buku rakyat. Jadi anak-anak tuh pas itu di aula, ternyata minat mereka untuk membaca itu ada ternyata. Kan mungkin kalau di perpustakaan mungkin faktornya rame mungkin ya, atau sepi, atau mungkin panas, kita nggak tahu ya. Tapi setelah gerobak baca itu ada di tengah-tengah aula itu, anak-anak tuh apalah ya, mungkin gerobak itu aneh awalnya. Pas didekati, oh ternyata buku, pas dibuka akhirnya tertarik melihat gambar-gambar, duduk sambil minum es, sambil makan cilok, sambil baca. Jadi di situ saya merasa berhasil membuat anak-anak itu awalnya penasaran, jadinya ketergantungan untuk membaca di sekolah kami ya. Karena memang khususnya. situasinya juga beda Udah, gitu iya ya. suasananya Mbak. Bener, suasananya juga beda. Karena kan kalau perpustakaan orang mikirnya, belajar lagi belajar, gitu kan. benar, Betul. benar. Nah, kalau untuk dari statement Bu Rosida sendiri, bahwasannya memang di sekolah-sekolah yang lain memang belum ada, tapi belum dimaksimalkan gitu ya. Betul. Nah, kira-kira kendalanya mengapa sekolah-sekolah yang lain tuh belum memaksimalkan gitu, Mbak? Mungkin belum ikut guru literasi kali ya. Kira-kira kendalanya tuh di mana gitu? Kenapa belum dimaksimalkan padahal fasilitas itu sudah ada? Sudah ada ya, mungkin ya, karena mungkin ini menurut saya ya, nggak tahu. Mungkin karena sudah ada pojok baca, sudah ada perpustakaan, mungkin ya belum punya konsep untuk membuat gerobak baca untuk dimanfaatkan. Kalau saya kan karena di situ tuh saya dibantu sama wakil kepala sekolah saya juga kan di 131, orangnya juga aktif. Jadi dia yang dapat ide, saya yang ikut ini juga. Jadi kalau untuk sekolah lain Mbak kayaknya saya nggak ada kapasitas ya untuk itu. Tapi kalau untuk bilang mungkin karena mereka merasa sudah ada perpustakaan, sudah ada pojok baca di kelas, mungkin sudah cukup mungkin. Oke, harapannya memang semoga sekolah-sekolah yang lain bisa memaksimalkan dengan Iya. fasilitas yang sudah ada. Betul, gitu ya, Bu, ya. Oke, nah kalau kita balik lagi ke tema nih Pak dan juga Ibu Guru, yaitu mengenai transformasi pembelajaran. Ya, kemarin kita sudah merayakan memperingati Hari Guru Nasional juga di tanggal 26 ya, 25 November ya. Nah, seperti apa sih melihatnya proses pembelajaran, transformasi seperti apa yang mungkin diharapkan oleh para guru sebetulnya dalam mendidik ini? Baik, oke. Kalau yang saya contohkan di sekolah saya ya, mungkin juga di SD lain-lainnya. Kita nih perwakilan saya SD swasta, Ibu SD negeri. Jadi kalau di swasta kami udah menggunakan literasi digital. Jadi anak-anak mulai belajar itu dengan menggunakan gadget untuk kelas atas 3, 4, 5 sampai SMP. Misalnya nih kalau misalnya mereka tidak menggunakan gadget untuk kuis kayak gitu. Kita menggunakan beberapa platform seperti Quizizz atau apa agar anak-anak itu lebih senang nih. Kalau dulu kan kita cuma mencatat, latihan dari buku. Kalau sekarang anak-anak bisa mengerjakan latihan lewat HP seperti itu. Jadi
kita membuat anak-anak tuh untuk senang belajar seperti itu. Atau kami juga guru-guru menggunakan transformasinya menggunakan media yang pengajaran yang lebih menarik, interaktif untuk anak-anak seperti itu. Dan juga kalau dari HP itu anak-anak juga kita bisa mengerjakan latihan di situ. Nah, sekarang dikenal dengan Google Form kan? Jadi anak-anak mengumpulkan tugasnya, mengumpulkan latihannya. Bahkan kemarin kami mengumpulkan untuk ulangan disebut final test, ulangan semesteran ya, lewat gadget seperti itu. Nah, tapi saya pikir literasi digital ini sebenarnya sangat baik ya untuk transportasi pendidikan agar anak-anak itu bisa belajar nyaman dan menyenangkan seperti itu. Yang kita tahu dulu kan kita kaku nih. Misalnya gurunya masuk nih, ayo kerjakan di halaman sekian, sudah seperti itu. Kalau sekarang kan kita beli literasi, diajak cerita dulu anak-anak, dipancing dulu anak-anak tentang pelajaran tersebut. Bahkan kalau di sekolah saya menggunakan media infokus, video, agar anak-anak tuh bisa senang dan nyaman untuk belajar seperti itu. Lebih semangat. Oke, jadi istilahnya kalau di marketing tuh sekarang soft selling dulu Iya, ya ke anak-anak ya. seperti Kalau itu. dulu kan hard selling kan, Betul. kerjakan. Nah, kalau Ya. sekarang memang kedekatan bonding dulu sama Iya. anak-anak Nah, gitu ya, Pak bener, ya. ikatan emotional connection namanya seperti itu. Oke. Jadi kita guru dengan anak-anak kita dekat secara emosional, dan juga plus kita guru-gurunya tuh harus punya metode pengajaran yang asik dan menyenangkan seperti itu. Mungkin mau ditambahin Ibu Rosida? Iya, kalau Pak Sapri kan swasta mungkin lebih banyak pakai gadget karena mungkin atas ya. Kalau kita kan negeri itu biasanya lebih menengah tengah-tengah lah, tengah-tengah ke bawah. Jadi kalau untuk saya pribadi nggak yang lain di kelas saya pakai membaca berantai. Nah, untuk meningkatkan literasi. Jadi setiap saya masuk, misalkan sudah mulai pelajaran, saya tuh buka buku, saya bilang sama anak-anak kita baca berantai. Jadi mereka menyimak. Jadi pas mereka membaca, pokoknya kalau ada yang stop, pas ibu lanjutkan harus tahu. Ada kan anak-anak kan baca, yang lain yang main lah, yang inilah. Nah, kalau kita bilang baca berantai, mereka takut. Kan tanggung jawab kan. Kalau mereka berhenti pasti tanya, duh baca yang mana? Nah gitu kan. Jadi saya terapkan membaca berantai. Jadi mereka itu lebih fokus dan aktif. Jadi pas kita tanya tahu, oh di sini gitu loh. Kalau udah jawab gugup langsung. Nah, betul. Tegak aku di depan. Nah ya itu kan? membaca berantai itu namanya. Itu menjaga bisa juga itu bikin anak-anak konsentrasi ya. Betul. Jadi masuknya kan kalau kita Iya. ngomong kan. Jadi memang tingkat keberhasilannya itu sangat signifikan juga gitu ya. Nah, baik, nanti masih banyak ya informasi-informasi ataupun Ya. pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin kita tanyakan juga dengan Ada narasumber yang kita hari lewat ini. dulu ini. Iya. Betul. Bang Cebicet jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baca berantai. Baiklah pemirsa, tidak terasa ini sudah di segmen ketiga. Jadi kita masih dengan narasumber kita hari ini, Pak Sapril SS, SPD, MPD, dan juga Ibu Rosida SPD. Jadi kita akan melanjutkan informasi-informasi dan juga pertanyaan-pertanyaan mengenai tema kita hari ini, yaitu transformasi pembelajaran guru sebagai pendidik dan penggerak literasi. Nah, kalau kita ngomongin masalah pendidikan, ini tidak lepas pasti dari yang namanya kurikulum pendidikan nih. Boleh kita ngobrol dikit dengan Pak Sapril, dengan juga Bu Rosida. Tanggapan dari Bapak Ibu Guru terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar dan wacana kalau misalnya ini kan dengan Menteri Pendidikan yang baru akan dibalikin lagi. Ujian nasional bakal dibalikin lagi, tapi itu masih belum fix ya. Tapi gimana tanggapan dari Bapak Ibu Guru? Apakah setuju dengan Merdeka Belajar atau justru senang dengan gaya yang lama? Atau seperti apa yang bagusnya? Bu Rosida mungkin? Ya. Kalau untuk kurikulum Merdeka sebenarnya ada plus minus semua ya, Cek. Kalau untuk Merdeka Belajar tuh sepertinya lebih mengenakan anak-anak. Ya. Karena kan di situ kalau kurikulum Merdeka mau anaknya mau pinter, mau anaknya kurang pinter itu harus naik. Itu kekurangannya. Nggak ada yang nggak naik kelas ya? Nah, betul sekali. Nah, jadi kan kita sebagai guru jadi bingung. Anak yang pintar ataupun yang kurang pintar itu ya harus naik. Ya maksudnya yang kasihan yang sudah belajar secara maksimal gitu loh kalau menurut saya. Untuk dengan anak yang jarang sekolah, jangan anak yang mungkin tidak mengikuti pelajaran selama sebulan, ada kan kalau negeri itu kayak gitu. Jadi harus dinaikkan gitu. Dengan ya mau nggak mau kita harus ikuti, namanya kan aturan kita harus ikuti. Jadi kita naiki. Nah, untuk contohnya sekarang di kelas saya kan kelas 5. Anak yang tidak pernah sekolah, tidak pernah sekolah di kelas 4 kemarin, naiklah kelas 5 sekarang.
masuk lagi, kayak itu juga. Jadi dia ngerasa keenakan kan. Aku naik juga lah. Untuk apa juga sekolah, pikirnya kayak itu kan, pikiran anak. Tapi itu juga termasuk peran orang tua juga penting, sangat-sangat penting peran orang tua. Di Merdeka Belajar ini sangat penting. Jadi kita tuh nggak bisa menggampangkan semuanya. Karena kurikulum Merdeka Belajar ini, ya anak pintar tidak pintar pun harus naik. Nah, kalau saya sih lebih baik membuat kurikulum yang lama atau di-upgrade lagi. Nah, ya mungkin kelebihan Merdeka Belajar, kekurangan Merdeka Belajar itu mungkin dimasukkan di kurikulum baru ini gitu. Jadi kita tuh balance. Jadi masih ada merdekanya, masih ada kurikulum yang lama yang kemarin sebelum di Merdeka di K13 ya? K13. Harusnya di mixnya, dikombinasi. Nah, itu bisa masuk, itu bagus sekali. Tapi kalau untuk Merdeka Belajar, kalau menurut guru-guru ya, kurang efektif kalau untuk ke anaknya. Oke, yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Betul. Gitu ya. Karena tadi ya semuanya wajib naik, dan juga mungkin PR juga sangat kurang ya. Bukan lagi nggak boleh kasih PR. Oh, nggak boleh. Betul. Bener-bener, maksudnya ya itu hak anak gitu loh. Ya, jadi kita membebaskan anak, mau dia belajar, mau dia minatnya di kinestetik, mau minatnya dibaca, mau minatnya di main, ya itu sudah aturannya seperti itu. Padahal ancaman orang tua dulu kalau nggak belajar nanti nggak naik kelas. Nah, Nah itu, itu kan selalu ya. itu yang dikasih tahu oleh orang tua dan juga guru. Gitu. Betul. Karena kan guru kan merupakan orang tua yang ada di sekolah juga. Gitu. Kalau Pak Hafil gimana tanggapannya? Ini tadi memang benar kata Bu Ursidia bahwa kurikulum Merdeka itu anak-anak memang hak mereka untuk merdeka belajar. Namanya merdeka. Istilahnya gini, saya tambahkan bahwa ini dulu kan kita kan teacher center ya, jadi gurunya jadi bintang utama nih. Kalau di Merdeka Belajar ini siswanya, siswa harus lebih aktif. Guru malah cuma menjadi fasilitas saja. Betul. Nah, cuman kemarin heboh yang masalah anak-anak yang sudah SMP tidak bisa baca kemarin kan. Banyak sekali anak-anak yang SMP, karena tadi kata benar Bu Seda, walaupun mereka nilai jelek, jarang masuk, tetap mereka harus naik. Disamakan. Itulah makanya benar saya mendukung sekali bahwa kita ambil yang baiknya dari kurikulum Merdeka ini dan kita buang yang kekurangannya, kita tambahkan. Sekarang kan dari Menteri yang baru Pak Abdul Muti kan ada pembahasan nih, ada bukan ganti kurikulum sih sebenarnya, ada yang metode baru ngajar deep learning kan. Nah, deep learning itu nanti yang saya sementara saya ketahui karena memang belum di launching, bahwa nanti anak-anak itu selain mereka tuh mengerti pelajaran itu bisa mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Saya sangat setuju ini. Misalnya selama ini kan kita cuma menghafal anak-anak, mereka pelatihan, tapi belum tentu mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini kita lihat keberagaman. Kalau di sekolah saya kan ada 5 agama nih. 5 agama yang diakui pemerintah, kita sudah ada di sekolah kita. Bagaimana mereka itu saling menghormati dengan sesama temannya seperti itu. Atau tentang bagaimana kita menjaga kesehatan, kebersihan di rumah, jangan buang sampah. Biasanya cuma di sekolah kan. Ketika di rumah ditanya mereka, orang tuanya ngadu, mereka malah tidak membuang sampah. Jadi yang di learning ini ke depannya saya sangat setuju. Metode ini selain anak-anak bisa belajar juga mempraktekkan di rumah seperti ini. Jadi ada metode baru untuk mungkin bukan mengganti ya, tapi menambahkan tadi kurikulum Merdeka tadi seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi memang ada plus minusnya ya dari Merdeka Belajar ini. Benar. Karena memang sebetulnya yang diharapkan adalah ya siswa dengan kesadaran juga ya. Jangan malah dijadikan sebagai suatu kesempatan untuk bersantai-santai ria, justru karena dengan kebebasan dari terlalu merdeka tadi ya. Indonesia saja merdeka. Iya, benar. Nah, dari Siaga ya lanjut lagi. Gantian aja. Nah, kalau untuk tantangan sendiri sebagai guru, karena kan zaman sekarang itu memang sudah sangat berbeda dengan zaman kita dulu dulu ya. Betul, zaman milenial ya. Iya, zaman milenial kan kita masih kerasa ya. Nah, kalau zaman sekarang kan memang kata Ciaga tadi sudah kelewat merdeka. Iya, sudah apalagi merdeka. sekarang kita lihat di berita tuh wah banyak sekali ya info-info mengenai guru yang mungkin ditangkap lah, diancam, dilaporkan, diadukan dan sebagainya macam. Dan masih banyak lagi ya informasi lainnya. Padahal memang kalau kita tahu bahwasannya guru itu kan adalah pahlawan tanpa tanda jasa gitu kan. Nah, tanggapannya sendiri seperti apa mungkin Pak? Kalau sekarang ini yang saya lihat kita ini adab kurang. Jadi anak-anak, kalau dulu kan kita ngelihat guru udah mau masuk kita ketakutan. Kita ketemu kita udah hormat. Kalau sekarang anak-anak cuek. Dan juga anak-anak itu
agak kurang hormat dengan gurunya. Ya bukan kami ini guru minta Bukan dihormati. gila hormat. Iya, bukan. Maksudnya itu kita anak-anak sekarang tuh lebih cuek. Mungkin juga di rumah orang tuanya itu tidak memberikan sedikit pelajaran ke anak-anaknya tentang adab atau etika seperti itu. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua ya tadi. Sekarang saya lihat musuh sebesar anak-anak adalah gadget. Cuman kita nggak harus menghindari juga. Justru di situ juga kita mengambil posisi positifnya bahwa orang tua bisa menggunakan gadget itu dengan positif. Saya contohkan anak saya. Dulu kami tinggal di daerah di Banyuasin. Kita mau les, anak saya hobi mewarnai karena jauh dan juga kondisi kita di daerah. Jadi anak saya belajar lewat gadget. Alhamdulillah sekarang dia bisa menguasai melukis dan juga bahasa asing. Nah itu penggunaan gadget yang positif. Tapi orang tuanya, saya harap tetap orang tuanya mengawasi. Takutnya ketika lengah, anak-anak bermain game. Atau mungkin yang sekarang lagi marak nih, mudah-mudahan sekarang diberantas, judi online kan? Betul. Jadi itu anak-anak juga bisa bermain sebenarnya. Tapi makanya saya bilang tadi, tolong diawasi anak-anaknya dalam bermain gadget. Padahal di situ juga nih, bisa juga kita belajar di situ. Sekarang program tentang YouTube berbahasa Inggris, belajar matematika, belajar apa saja ada di situ. Cuman memang tadi perlu pengawasan. Yang intinya di orang tua juga jadi role model. Nih gimana menggunakan HP dengan bijak, bukan hanya bapaknya main game saja, ibunya chatting gitu seperti itu. Harus jadi pioner gitu. Iya. Oke, Bu Rosida mau nanggapi? Iya, mungkin saya akan menambahkan sedikit dari Pak Sabril. Kalau untuk zaman sekarang memang adab. Adab. Anak-anak tuh benar-benar kurang sekali adabnya. Contoh di sekolah kan, kalau kita kan zaman kita dulu di sekolah kalau ketemu guru tuh cepet-cepet mau salim, kita membungkuk atau kalau sekarang enggak, kita lewat, ya dia kayak kita ketemu musuh. Kayak gini nih. Jadi kadang-kadang ya Allah, kita nih sudah mengajarkan etika ya sama anak-anak tuh ya, tapi tetap tidak digubris ya. Mungkin ada beberapa anak yang masih mengikuti, mungkin juga di rumahnya juga diajari kali kan. Nah, mungkin itulah balik lagi menurut saya sekolah itu hanya tempat belajar anak-anak di sekolah ya, mungkin untuk belajar 12 tahun ya. Tapi rumahlah tempat anak-anak mendapatkan ilmu yang paling banyak. Ilmu adab, ilmu apapun itu di rumah. Jadi kalau di sekolah kan anak dititipkan paling lama di sekolah tuh 5 jam. Paling lama mungkin 5 sampai 6 jam untuk yang tidak full day ya Pak ya. Kalau di rumah kan lebih banyak. Nah harusnya peran orang tua dan guru itu benar-benar harus sama. Harus ada komunikasi dua arah. Jadi maunya gimana, biar anak ini gini loh. Tapi kadang-kadang orang tua tuh ada menyalahartikan apa yang kita mau. Kita mau anaknya itu baik, anaknya itu bisa adabnya itu baik, tapi kadang-kadang ibu dosa ngatur-ngatur kadang-kadang anak-anak kami gitu. Kadang kita juga salah gitu ya. Kita pengen anak itu benar, pengen anak itu baik, tapi orang tuanya enggak support gitu. Nah itu masih ada itu yang kayak itu. Tapi selama ini komunikasi dengan orang tua udah jalan cukup lancar atau gimana kalau dari dengan orang tua rutin. Kalau saya pribadi kan ada grup kelas ya. Kalau kita kan agak kalau untuk bawa orang tua ke sekolah tuh agak ngeri karena kan kita wilayah negeri kan, nanti banyak apa kan ngapo wong tua disuruh sekolah lagi nak minta apa kan bahaya gitu. Jadi kita sensitif yang kayak itu. Jadi kita tuh lebih ke WA. Kalau saya apapun informasi saya buat di grup. Ya mau orang tuanya mau senang, mau nggak senang ya saya transparan. Anak ini tidak buat PR saya kirim. Biar orang itu sadar. Oh iya, anak aku nih tidak buat PR ngapain. Nah, jadi mereka tuh punya kesadaran, Jadi kau nggak udah buat PR, nah buat. Jadi dipantau terus anaknya. Makanya saya tuh selalu membuat apapun dalam sekolah di kelas itu saya kirim. Anak ini dapat sekian. Jadi orangnya tuh menyadarkan dirinya. Oh, aku nih kurang perhatian sama anak. Jadi anak itu lebih. Jadi besok-besok buat PR buat. Orang tuanya udah kerjasama sama kita. Ada kan? Udah kan kita udah kasih PR anak. Besok udah buat. Besok lagi udah buat. Berarti kan bukan salah lagi anak, sudah salah orang tua. Kenapa? Sudah dikirim di grup tapi tetap nggak buat. Itu kenapa? Itu why gitu kan? Nggak diingetin berarti ya. Wow, luar biasa. Ini memang jadi untuk para orang tua juga kita harus berperan aktif dalam mendidik anak, bukan hanya lepas tangan ketika anak sudah dititipkan di sekolah. Mungkin terakhir nih harapannya untuk pendidikan yang ada di Sumatera Selatan dari narasumber kita. Silakan Pak Sabril. Baik, terima kasih Mang Cihaga. Kalau saya pribadi nih untuk guru-guru ini, yuk kita nih agen perubahan.
bagaimana kita mau berubah anak-anak kita kalau kita sendiri tidak berubah. Misalnya nih, kita harus rajin membaca sekarang, terus kita upgrade dengan ikut kegiatan komunitas literasi, atau kita sekolah lagi, mengambil ilmu yang lebih tinggi lagi untuk kita mengupgrade diri kita. Kemudian untuk ya banyaknya kita ke pemerintah juga menyarankan bahwa ini pendidikan sekarang kita benar-benar, kita nih era digital kan. Jadi guru-guru juga harus menguasai digital seperti itu. Dan satu lagi, walaupun kita udah era digital, dimohonkan orang tua juga untuk support guru-guru di rumah untuk mengajari, terutama tadi nih yang kami diskusikan tadi, kita adalah adab, etika, seperti itu. Baik, mungkin Bu Kayak Rosida. aku terakhir, aku pengen ya pemerintah lebih aware ke guru literasi ya, Mas Iya. April. Jadi kalau kita ngadain seminar atau ngadain workshop itu, tolonglah disupport kita ini kan. Kita kan mau mencerdaskan anak bangsa gitu loh, bukan untuk foya-foya, bukan, hanya untuk mencerdaskan anak bangsa biar lebih ke literasi itu lebih baik lagi. Karena kan sekarang kan zamannya zaman gadget, jadi kita minta untuk pemerintah khususnya Kota Palembang lebih perhatian sama kita guru literasi, bukan hanya kayak yang lain-lain ya Pak ya. Literasi juga dimasukkan gitu loh kan, karena kita ini hanya ingin mencerdaskan anak bangsa, bukan untuk membuat kesibukan sendiri untuk membuat media-media atau enggak, hanya untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi tolong pemerintah Kota Palembang lebih disentuh lagi kami. Disupport. Disupport sentuhan kami ya, ya, ini iya. Berarti selama ini belum disupport? Nah, bukan belum, mungkin kurang. Kurang ya. Oke, semoga kedepannya bisa sinergi Iya. Amin. bersama Amin. dengan Dinas Pendidikan. Iya. Ya, langsung baik ya. Dan pemerintah tentunya Pemerintah Palembang. juga. Ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Rosida, Pak Iya. Sapril sudah hadir di Halo Palembang hari ini. Maju terus Iya. untuk forum guru literasi dan juga untuk karirnya masing-masing di Amin. SD 131 dan juga Paramount. Dan Bang Cebice, terima kasih juga yang terus setia nonton Halo Palembang. Terus saksikan setiap hari jam 9 sampai jam 10. Halo Palembang terus hadir dengan narasumber yang luar biasa. Cuma di PAL TV, memang punya kita akhir kata. Aku HGKND. Aku Vili, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.